Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia pada kesempatan pagi menjelang siang kali ini, teman-teman. Saya sedang di tanaman kacang tanah saya, teman-teman. Ini sudah berusia 75 hari setelah tanam, jadi ini hampir 3 bulan, teman-teman. Dan nanti biasanya 3 bulan 10 hari tanaman kacang ini sudah bisa dicabut, teman-teman. Dan untuk tanaman ubinya kemarin sudah ditawar 1.200.000 itu, teman-teman, tapi belum dikasih karena pengennya 1,8. Mudah-mudahan bisa mencapai hasil yang kita sepakati. Dan untuk kacang tanahnya cukup mudah sekali, teman-teman. Kita tidak perlu memperlakukan perawatan khusus untuk kacang tanahnya. Yang penting kita tanam, terus jaraknya kita jaga, itu insya Allah isinya akan banyak sekali. Terus yang kedua, tanahnya harus gembur. Kita tidak usah melakukan pemupukan menggunakan pupuk kimia, tapi kita bisa menggunakan kompos ataupun pupuk kandang. Karena kacang tanah itu selagi tanahnya itu gembur, insya Allah isinya pun juga akan banyak sekali. Ini teman-teman, ini alhamdulillah ini. Terus yang sebelah situ itu tanaman melon Sakata Glamor saya, mudah-mudahan juga hasilnya bagus. Ini sudah hampir 2 minggu, teman-teman, ini tidak ada hujan. Dan kalau yang untuk yang sebelah sananya itu adalah tanaman saya melon action 88 yang saya tanam di bedengan tengah-tengah, yang kemarin ada miskomunikasi antara pengelola lahan sama pemilik lahan, yang akhirnya tanaman melon saya menjadi korban. Tapi alhamdulillah dengan kejadian seperti itu kita mendapatkan hikmah yang luar biasa, sehingga apa? Sehingga lahan yang harusnya itu kita dikenakan sewa itu cukup untuk merawat. Yang penting lahan itu tidak didirikan bangunan sekecil apapun, dan fasilitas yang ada jangan sampai dirusak. Misalnya seperti pondasi-pondasi yang sudah disediakan itu tidak boleh dirusak. Jadi alhamdulillah hikmahnya seperti itu. Jadi untuk lahan yang itu, yang untuk Action 88 sekitar 900 meter itu tidak dikenakan biaya sewa. Jadi berkahnya di situ. Walaupun tanaman melon saya waktu itu Alina F1 sudah mulai muncul buah-buahnya. Kalau tidak salah pada waktu itu sudah usia 36 hari setelah pindah tanam. Waktu itu saya sudah melakukan pengikatan buah ataupun pewilan dan juga topping pucuknya. Tapi itulah namanya, kita juga lahan-lahan, kita lahan kontrak, jadi tergantung pemiliknya. Tapi alhamdulillah dengan kejadian itu semua kita semua mendapatkan hikmah yang luar biasa. Untuk kedepannya saya bisa berhati-hati untuk menimang dan menilai apakah lahan yang saya proses itu benar-benar lahan-lahan yang kedepannya tidak ada dampak-dampak yang sehingga akhirnya apa? Merugikan tanaman-tanaman yang sudah saya tanam. Karena untuk budidaya melon itu modal tidaklah cukup sedikit, teman-teman. Kita perlu membutuhkan modal-modal yang cukup lumayan besar. Yang pertama misalnya kayak mulsa, bambu, pupuk kompos, dan pupuk-pupuk lainnya. Beda dengan kacang tanah ini. Kalau kacang tanah ini kita cukup mudah dan cukup simpel, apalagi ubi jalar atau ubi rambat ataupun ketela itu cukup mudah sekali. Jadi saya sarankan buat teman-teman semua, jangan pernah takut untuk mencoba bercocok tanam, entah itu tanaman apapun juga yang berhubungan dengan sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Insya Allah kalau kita ada kemauan, kita ada niat, insya Allah Allah lah yang akan mengganti rezeki yang luar biasa dan bermanfaat sekali buat kita semua, khususnya buat keluarga, buat lingkungan, dan orang-orang di sekitar kita. Mungkin hanya ini teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Insya Allah nanti pas pencabutan kacang tanahnya, insya Allah akan saya buatkan videonya. Begitu juga dengan ketela ataupun ubi jalarnya, karena lahan ini rencana akan saya proses, tapi kalau memang waktunya itu ngatasi
Karena untuk saya pribadi sendiri, saya megang lahan itu sekitar 11.000 ataupun 1,1 hektar. Doa dan dukungan support teman-teman semua insya Allah bisa menjadi motivasi buat kami untuk kedepannya, agar kita bisa mengekspor kemampuan saya untuk berbagi ilmu dengan teman-teman semua. Tujuannya apa? Yaitu ingin memajukan ataupun bisa memotivasi teman-teman kita, adik-adik kita, untuk memproses lahan-lahan di sekeliling rumah kita untuk dijadikan budidaya tanaman-tanaman ataupun untuk berkebun. Terima kasih atas segala supportnya, terima kasih atas segala dukungannya. Mohon maaf jika salah-salah kata yang saya sengaja ataupun tidak saya sengaja, karena saya juga hanya manusia biasa yang tak lepas dari rasa salah dan dosa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat kita semua. Thank you.